Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang diferensial atau turunan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Zulafa Bagusutiono, Nelly Indiani, dan Alvin. Jika kita mempunyai dua buah garis, apakah kemiringan dua buah garis itu sama? Tentu kita sepakat bahwa kemiringan garis itu berbeda. Garis yang pertama itu lebih tegak dibandingkan garis kedua. Untuk menunjukkan seberapa berbeda kemiringan dua buah garis ini, ada alat ukur yang kita sebut sebagai gradien. Jika kita tambahkan garis bantu sehingga membentuk segitiga siku-siku, maka gradien didefinisikan sebagai perbandingan tinggi dengan alas. Kita bisa sebut dengan delta Y per delta X. Atau biasanya disebut dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sebuah garis lurus, gradiennya akan selalu sama, kemiringannya tidak akan berubah dari ujung ke ujung. Sekarang kita bicara pada suatu kurva. Misalkan kita punya satu kurva yang tidak linear, yang bukan garis lurus, kita sebut sebagai fx. Kemiringan atau gradien kurva ini di tiap-tiap titik berbeda-beda. Fungsi fx ini mempunyai gradien yang berbeda-beda tergantung di titik mana, tergantung x-nya berapa. Kemiringan atau gradien kurva ini di tiap titik itu berbeda-beda. Fungsi fx ini mempunyai gradien yang berbeda-beda tergantung di titik mana, tergantung x-nya berapa. Sekarang coba kita bangun formula untuk menentukan gradien dari fungsi ini. Kita ambil titik acuan x, lalu di sumbu y-nya itu fx. Lalu geser ke kanan sejauh h. Kita punya titik x plus h dengan sumbu y, fx plus h. Maka gradien dari fungsi ini bisa dirumuskan menjadi delta y per delta x sama dengan fx plus h dikurangin fx, di mana delta x sama dengan h. Tapi kalau kita perhatikan, kemiringan atau gradien yang kita peroleh dapat ditunjukkan oleh garis yang hitam. Sedangkan kita dapat melihat jelas bahwa di titik X ini kemiringan yang lebih sesuai adalah garis yang hijau. Maka formula yang kita dapat tadi menjadi tidak akurat karena fungsi fx yang kita punya bukan garis lurus, sehingga untuk mencari nilai gradien yang lebih akurat secara intuitif, delta x-nya jangan gede-gede. Akan lebih akurat jika delta x-nya lebih kecil. Kita buat delta x-nya sekecil mungkin. Delta x di sini adalah h. Maka didapat limit h mendekati 0 f x plus h dikurangi fx per h. Kita limitkan h-nya sekecil mungkin mendekati 0. H itu delta X, kita ganti notasinya menjadi dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Dan inilah yang kita sebut sebagai definisi turunan. Dalam prakteknya, turunan dari sebuah fungsi fx sering didefinisikan dalam bentuk f aksen x, dy per dx, atau dxy. Notasi seperti ini merupakan turunan dari fx. Turunan aljabar. Misalnya kita mempunyai sebuah fungsi
Y sama dengan A, maka turunan Y sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 8, turunan Y sama dengan 0. Yang kedua, Y sama dengan AX, maka turunan Y sama dengan A. Contoh, Y sama dengan 8X, maka turunannya 8. Turunan aljabar. Misalnya kita mempunyai sebuah fungsi, Y sama dengan A, maka turunan Y sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 8, maka turunan Y sama dengan 0. Y sama dengan AX, maka turunan Y sama dengan A. Contoh, Y sama dengan 8X, maka turunan Y sama dengan 8. Bentuk lain yaitu Y sama dengan X pangkat N. Turunan dari Y sama dengan N dikali X pangkat N dikurangi 1. Contoh, Y sama dengan X pangkat 7. Maka turunannya 7X pangkat 7 dikurangi 1. Sama dengan 7X pangkat 6. Contoh lain dari bentuk ini yaitu Y sama dengan akar X. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Maka turunannya setengah X maka turunannya adalah setengah X pangkat setengah dikurangi 1 sama dengan setengah X pangkat min setengah. Kita ubah bentuknya menjadi 1/2 akar X. Karena X pangkat setengah itu kan akar X. Karena di sini negatif setengah, maka agar tidak menjadi negatif, diakarkan. Bentuk selanjutnya yaitu Y sama dengan U pangkat N. Turunan dari Y sama dengan N dikali U pangkat N dikurangi 1 dikali turunan dari U. Contoh, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 4 akar X. Turunannya yang pertama itu N dikali U pangkat N kurangi 1, berarti 3X min, berarti 3X pangkat 2. Ditambah turun dari 2X itu 2, ditambah akar X itu X pangkat setengah. Akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah, berarti 1/2 dikali 4 setengah dikurangi 1. Jadi 3X kuadrat ditambah 2 ditambah 2X pangkat min setengah. Karena bentuknya seperti ini, maka kita ubah 3X kuadrat ditambah 2 ditambah 2 per akar X. Untuk fungsi Y sama dengan U dikali V, turunannya menjadi turunan U dikali V ditambah U
dikali turunan V. Contoh. Untuk contohnya itu fx sama dengan x pangkat 7 y kuadrat. Yang pertama tuh u-nya itu x ya, x pangkat 7. Jadi turunan dari x pangkat 7 yaitu 7x pangkat 6. Nah, untuk v-nya itu y kuadrat. Nah, turunan dari y kuadrat yaitu 2y. Maka diselesaikan turunan dari fx x pangkat 7 y kuadrat. Rumusnya itu kan turunan u dikali v ditambah u dikali turunan v. Nah, turunan u-nya itu kan 7x pangkat 6. Maka tulis 7x pangkat 6 dikali v. V-nya itu kan y pangkat 2. Berarti y pangkat 2 ditambah u x pangkat 7 dikali turunan v. Jadi dikali 2y. Kemudian untuk aturan pembagian yaitu y sama dengan u per v. Maka turunannya menjadi turunan u dikali v ditambah u dikali turunan v per v kuadrat. Contoh, gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x plus 1 per 5x min 2. Berarti u-nya itu yang di atas ya. X kuadrat ditambah 2x plus 1. Turunan dari u-nya itu 2x plus 2. Karena ini kan satunya turunannya 0. Terus v-nya itu yang di bawah 5x min 2. Turunan dari v-nya itu 5 karena min 2 itu kan 0. Langsung masukkan ya ke dalam rumusnya yaitu turunan u dikali v dikurangi turunan v dikali u per v kuadrat. Menjadi turunan u-nya kan 2x plus 2 dikali v 5x min 2 dikurangi turunan v 5 dikali u x kuadrat plus 2x plus 1 per v kuadrat. V-nya itu kan 5x min 2, berarti 5x min 2 dikuadratkan. Lalu dicari hasilnya, penjumlahan, dan ini hasilnya. Kemudian berikutnya aturan rantai. Aturan rantai itu kita berbicara tentang fungsi komposisi. Turunan dari fungsi komposisi f g x sama dengan turunan f dikali gx dikali turunan gx. Dalam soal ini kita nggak mungkin jabarkan dulu 3x kuadrat ditambah 5x. Nggak mungkin, kita cari dulu pangkat 7-nya berapa. Dan aturan yang kita punya adalah x pangkat n. Sedangkan soal ini bukan x pangkat n. Maka cara pengerjaannya misalkan 3x kuadrat dan 5x sebagai sesuatu. Misalkan sebagai kotak. Nah, kita pandang ini sebagai kotak pangkat 7. Kotak pangkat 7 jika diturunkan itu sebagai, nah turunannya menjadi 7 dikali 3x kuadrat ditambah 5x pangkat 6. Nah, turunan g-nya itu tinggal kita cari dari turunan yang di dalam kotak itu, yaitu turunan dari 3x kuadrat plus 5x menjadi 6x plus 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin dengan NIM 22811100038. Saya akan menjelaskan tentang turunan trigonometri. Hubungan definisi turunan untuk menentukan trigonometri memiliki hubungan yang cukup erat, karena definisi turunan yang digunakan bisa juga digunakan atau diterapkan untuk trigonometri. Contohnya, untuk mencari turunan sin x,
didapat sin X. Nah, sin kali X tambah H. Sin kali X tambah H kita peroleh dengan identitas seperti ini, dan ya kita dapatkan untuk pembilangnya yaitu limit H mendekati 0 sin X kali cos H tambah cos X kali sin H min sin X per H. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan atau enggak mensederhanakan dulu terlebih dahulu, yaitu sin X nya menjadi kali antara cos H dengan min 1. Kenapa cos H min 1? Karena jika sin X kali cos H akan mendapat nilai seperti ini. Jika sin X kali min 1 akan mendapatkan nilai min sin X. Sedangkan untuk cos X dan sin H akan tetap di sini. Karena sudah diperoleh, maka nilai limit bisa dipisah karena ada nilai tambah dengan limit H mendekati 0 sin X kali cos H min 1 per H, cos H min 1 per H tambah limit H mendekati 0 kali cos X karena tidak memiliki H, jadi bisa dimasukkan langsung ke sini. Begitu juga dengan sin X, lalu sin H per H. Nah, dari sini kita bisa menentukan cos H min 1 per H akan sama dengan 0, sedangkan sin X per X akan sama dengan 1. Ini sesuai dengan rumus limit. Lalu karena sin X kali 0 akan habis, maka tinggal cos X kali 1, maka turunan dari sin X terbukti cos X. Nah, di sini ada tabel turunan trigonometri untuk memudahkan kita dalam belajar untuk menemukan turunan, karena konsep untuk menurunkan trigonometri sudah kita perlihatkan di slide awal. Maka ada latihan yang bisa kita gunakan di sini. Misal dalam fungsi 4 cos X, kenapa bisa jadi min sin X? Karena turunan cos adalah min sin. Begitu juga sin yang turunannya adalah cos. Turunan dari sin cos ini terus berputar. Kalau sinnya positif, cosnya positif. Tapi kalau cos ke sin, sinnya pasti negatif. Seperti ini. Terus kenapa jadi koefisien ininya tetap, X-nya tetap? Karena fungsi dalam trigonometri, X dalam sudutnya tidak boleh berubah. Ini tidak boleh berubah. Jadi tetap seperti ini. Karena meskipun X-nya diturunkan, nilainya bakal jadi 1 di sini. 4 kali 1 akan tetap 4. Karena ini min sin, jadi yang didapat 4 kali min sin X. Hasilnya bakal jadi min 4 kali sin X. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ada yang namanya soal 2 kali sin dengan kotak 5x tambah 3. Kenapa saya nyebutnya kotak? Ini demi memudahkan menurunkan
Ini hampir mirip dengan yang tadi sebenarnya. Ingat, turunan dari sin adalah cos, dan 2 akan tetap nilainya karena tidak perlu diturunkan. Yang diturunkan adalah yang ini, 5. Turunan dari 5x adalah 5. Sedangkan fungsi ini akan tetap ada, tidak berubah. Yang berubah hanya ini dari fungsi awalnya. Nah, karena ada 5 dan 2 yang bisa dikalikan, maka hasil akhir dari f aksen adalah 10 cos 5x tambah 3. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga, yaitu suatu soal memiliki fungsi 2 kali sin x tambah 6 kali cos x. Kita turunkan satu persatu. U sebagai 2 kali sin x, yaitu sin, ingat ya, turunan dari sin itu karena ini penjumlahannya, jadi langsung aja turunan dari sin kan cos, ininya 2 tetap, ininya juga tetap, seperti contoh soal yang pertama. Ini juga sama, 6-nya tetap, bedanya di sini cosnya menjadi turunan, yaitu min sin x. Karena ini min dikali plus, maka hasilnya akan min 6 sin x, dan ini akan tetap 2 cos x min 2 kali cos x. Ini adalah hasil akhir dari turunan pertama 2 sin x tambah 6 cos x. Dalam trigonometri juga berlaku sifat-sifat aljabar yang digunakan seperti ini. Dalam sifat aljabar yang digunakan trigonometri bisa dibilang cukup rumit. Kita harus teliti dalam mengerjakan soalnya. Kita mempunyai fungsi x, yaitu 2 sin 3x kali cos x. Kita anggap ini sebagai u. Ini sebagai v. Nah, karena 2 kali sin 3x sebagai u, maka u aksennya akan sama dengan 6 cos kali 3x. Loh, kenapa bisa menjadi 6 cos 3x? Karena turunan dari 3x adalah 3. Susah. Ya, 3 gitu. Sedangkan ininya koefisien yang di depan 2. Ini kali ini. Jadi 6 cos 3x. Kenapa cos? Ini karena turunan dari sin, dan 3x akan tetap seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa 3x atau sudut dari soal tidak berubah, x, alfa, beta. Dalam v sudah dijelaskan bahwa v adalah cos x dalam soal ini, maka turunannya adalah min sin x. Sudah sesuai dengan tabel. Karena sudah sesuai dengan tabel, kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu yang ini, yang dimana u aksen adalah sebagai 6 cos 3x kali 3 kali cos x. Cos x sebagai v, dan ditambah fungsi u lagi 2 kali sin 3x
kali min sin X. Min sin X ini adalah ini V aksen atau enggak turunan dari V. Nah, didapat ininya tinggal sederhanakan saja, bukan disederhanakan sih tepatnya, lebih tepatnya diubah tandanya karena belum tepat tanda ini menjadi, karena ini ada nilai min ya, min kali plus nilainya berarti min di sini, maka nilai hasil akhirnya kayak seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu sifat trigonometri lagi, yang dimana sifat trigonometri yang satu ini menggunakan hasil bagi. Dalam soal hasil bagi trigonometri diketahui fx 1 min sin x, 1 min sin x sebagai u. U 1 min sin X sebagai U dan cos X sebagai V. Nah, di sini 1 min sin X memiliki turunan yaitu min cos X. Karena itu min sin ya, jadi nilainya ini tetap min cos. Kalau itunya positif sin juga, atau enggak sin biasa tanpa nilai negatif, itu akan jadi cos, maaf ya. Nah, cos X kan bagian dari V. Nah, ini sudah sesuai U aksen kali V, ininya sebagai U. Nah, dikurangi U nya kan 1 min sin X. Nah, udah benar dimasukkan, dikali min sin X. Min sin X dari mana? Dari turunan cos X, turunan ini V aksen, yang dimana turunan dari cos min sin. Nah, per cos kuadrat X, karena cos kuadrat sebagai V. Nah, kita sederhanakan dalam hal ini cos kuadrat min cos kuadrat X. Min cos kuadrat didapat dari min cos X kali cos X, hasilnya jadi min cos kuadrat. Lalu ini min sin kuadrat X berasal dari kali ini. Nah, sedangkan ini bisa sin plus tambah sin X karena nilainya positif, min kali min. Nah, karena ini sebenarnya masih bisa disederhanakan menggunakan identitas ya, yaitu nilainya menjadi 1. Tapi seperti ini juga sudah cukup benar. Nah, dalam 1 min sin X dari cos X kok bisa berubah menjadi 1 min sin X? Ini karena menggunakan identitas trigonometri juga. Kalau dipindah ruaskan sin kuadrat X ke kanan, maka akan menjadi 1 min sin. Nah, seperti itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi trigonometri stasioner. Nah, saya ingin menjelaskan tentang stasioner dulu ya. Fx sama dengan kecepatan. Fx
lebih dari 0, fungsi naik pada interval A kurang dari X kurang dari B. Jadinya tuh ini tuh fungsi naik jadinya itu kan pada interval ke sini tuh. Kalau yang ini tuh fx kurang dari 0, fungsi turunan interval B kurang dari X kurang dari 0. Sekarang kita membuat contoh stasioner. Soal contoh. Tentukan titik stasioner dari fx 4 cos 2x untuk 90 kurang dari x 270 derajat. Cara pengerjaannya fx sama dengan 4 cos 2x per fx sama dengan min 4 sin 2x 2 fx sama dengan min 8 sin 2x. Yaitu ini tuh kan titik stasioner dapat ketika fx sama dengan 0. Nah gitu caranya. Kan ini kan 8 turunin ke sini 8 sin 2x sama dengan 0, sin 2x sama dengan 0 juga. Jadi itu kan ini kan ke bawahin gitu. Habis itu kan sin 2x sama dengan sin 0 kuadrat 2x sama dengan 0 kuadrat Celcius lah, ditambah K ini diketahuinya itu kan 360 derajat. X sama dengan 0 ditambah K 180. Jadi nanti ini tuh kan jadi titik balik maksimum. Atau sin 2x sama dengan sin 180 derajat. 2x sama dengan 180 derajat ditambah K 360 derajat Celcius gitu. X sama dengan 90 derajat kan dari ini dibagi gitu. Ya itu kan hasilnya 90 derajat ditambah K 180 derajat Celcius gitu. Jadi X sama dengan 90 dikurang 270 yang ini tuh jadinya tuh titik balik minimum.
Kalau yang di atas tuh kan titik maksimum, kalau di bawah ini titik balik minimum. Jadinya tuh titik stasioner itu tuh jadinya tuh hasilnya 180 derajat hasilnya. Nah, yang ini titik balik minimalnya tuh hasilnya 270. Jadinya tuh 180 sama 270 derajat yang ke bawahin, jadinya tuh titik stasioner 180 derajat, 270 atau 270, jadinya tuh gitu. Ini kelanjutannya tuh jadi fx sama dengan 4 cos 2x untuk 90 derajat Celcius kurang dari x kurang dari 270 derajat. Kalau yang ini tuh titik balik maksimumnya tuh kan 180. Terus titik balik maksimum 90 derajat sampai 270. Nah, yang ini titik balik maksimum. Kalau yang ini titik balik maksimum. Ya itu kan interval fungsi naik 90 kurang dari x 180, berarti ditambah yang ini tuh. Nah, yang ini interval fungsi turun 180 kurang dari x kurang dari 270 derajat. Jadinya tuh kurang kalau fungsi turun.